Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmatnya dan taufiknya sehingga kita pada saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa merasakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Saking banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, maka biasanya kita kadang lupa akan nikmat tersebut. Maka dari itu kita berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Selain mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin, tidak cukup rasa syukur kita ungkapkan dengan cara mengucapkan kalimat tersebut. Akan tetapi kita lengkapi dan kita sempurnakan dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita, tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, Islam dan ihsan. Kita ketahui bahwasanya perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membawa agama ini tidak mudah. Maka dari itu kita sebagai umatnya senantiasa dan berusaha untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Bukti cinta kita kepada beliau itu tidak hanya dengan mengucapkan dan rajin membaca solawat saja, akan tetapi juga kita lengkapi dan kita sempurnakan dengan cara senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semuanya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan nanti akan mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah serta seluruh siswa SIT Ukhuwah dan SMP ITH yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki Ramadan yang ke-13. Semoga semangat kita untuk menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus berkobar agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dalam kesempatan kali ini, ulun akan menyampaikan tausiah yang bertemakan hikmah sedekah. Dengan kita mengetahui hikmah sedekah ini, maka kita akan lebih bersemangat untuk mengamalkan amalan yang mulia ini, yaitu amalan sedekah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada amalan yang tidak terputus ketika seorang itu meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka dari itu ketika kita bersedekah dan sedekah itu dapat memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan amal jariah tersebut. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka insya Allah kebaikan tersebut akan terus mengalir kepada kita semuanya. Semoga kita dimudahkan untuk ringan hati dalam bersedekah atau mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan. Di sini ulun akan membacakan 6 hikmah sedekah. Walaupun hikmah sedekah ini sangat banyak sekali atau sangat banyak fadilahnya,
Ulun akan membacakan 6, semoga dengan 6 poin ini akan menambah semangat kita untuk senantiasa selalu bersedekah. Yang pertama, bahwasanya sedekah itu dapat menghapus kesalahan dan menangkal kepedihan sakaratul maut. Rasulullah SAW bersabda, sedekah meredakan kemarahan Allah dan menangkal atau mengurangi kepedihan sakaratul maut. Diambil dalam buku fikih sunnah karangan Said Sabiq. Di sini Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada kita bahwasanya sedekah itu dapat menangkal kemarahan Allah. Apa saja penyebab kemarahan Allah ini? Yang pastinya adalah karena dosa-dosa yang kita perbuat. Maka dari itu ketika kita ada berbuat salah atau berbuat dosa, khususnya kepada Allah, hablum minallah, maka salah satu cara bukti kita bertaubat kepada Allah adalah dengan cara bersedekah. Dengan kita bersedekah, insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Akan tetapi apabila dosa tersebut berhubungan dengan manusia, hablum minan nas, maka kita harus meminta maaf dulu kepada orang yang telah kita lukai hatinya atau kita zalimi. Kemudian kita bertobat kepada Allah, dan untuk kita ikhtiar Allah ampuni dosa kita, maka kita bisa melakukan sedekah agar Allah ampuni dosa kita. Kemudian sedekah itu juga kata Nabi dapat menangkal pedihnya sakaratul maut. Kita ketahui bahwasanya Nabi pernah bercerita ketika beliau menjelang meninggal dunia atau menjelang sakaratul maut, beliau ingat kepada umatnya bahwasanya betapa sakitnya ketika seseorang itu menjelang sakaratul maut. Jadi Nabi ingat bagaimana nanti umatku ketika mengalami sakaratul maut ini. Maka dari itu kata Nabi, kalau ingin sakaratul maut itu dimudahkan, bisa lewat sedekah. Semoga kita dimudahkan untuk bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kedua, sedekah itu dapat membuka pintu rezeki. Diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "Hai anak Adam, infakkanlah, nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberi nafkah kepadamu." Ketika seorang itu rajin bersedekah, secara ilmu duniawi hartanya akan berkurang. Akan tetapi di akhirat maka hartanya akan terus bertambah untuk bekal dia di akhirat. Maka Allah di sini menjanjikan akan memberikan nafkah kepada seorang yang rajin bersedekah. Kemudian yang ketiga, sedekah menjadikan rezeki berlipat ganda, Masya Allah. Bahwasanya di Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi yang siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Di sini Allah jelaskan kepada kita bagaimana balasan-balasannya agar manusia dapat menerima bahwasanya ketika kita mengeluarkan harta, karena secara ilmu manusia kalau kita memberi maka yang kita miliki akan berkurang. Di sini Allah sudah ceritakan dan Allah juga jelaskan bahwasanya orang yang bersedekah itu maka akan Allah tambah terus pahala, tambah terus rezekinya, dan pastinya Allah tambahkan juga pahalanya. Nah, maka dari itu ketika kita bersedekah, maka Allah akan lipat gandakan rezeki kita. Insya Allah orang yang rajin bersedekah tidak akan miskin di dunia, insya Allah. Kemudian yang keempat, menjauhkan dari panasnya api neraka. Sesuai dengan sabda Rasul SAW bersabda, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya sedekah sebutir kurma. Masya Allah, luar biasa sekali di sini. Nabi Muhammad SAW menjelaskan ketika kita bersedekah hanya 1 biji kurma dengan ikhlas dan penuh ridha Allah, maka di situ bisa menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Kita tahu bahwasanya bagaimana panasnya api neraka tersebut. Ketika seorang di dunia saja, ketika kita kena api, itu bagaimana panasnya itu kan kita langsung merasa sakit, apalagi dengan panasnya api neraka. Dengan kita bersedekah, insya Allah sedekah kita tersebut dapat menjauhkan diri kita dari panasnya api neraka. Kemudian yang kelima, menjadi pelindung di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah dengan sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika di akhirat nanti seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di alam barzakh, ketika kiamat itu datang. Maka manusia akan kebingungan apa yang terjadi ketika seorang beriman kepada Allah dan ketika di dunia rajin beribadah dan juga
rajin bersedekah, maka sedekahnya dapat menolongnya. Sedekahnya dapat memberikan naungan kepada orang yang rajin bersedekah. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah sedekah menghapus dosa yang telah diperbuat. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Kita tahu bahwasanya ketika ada api dan kemudian kita siram dengan air, langsung padam. Nah, seperti itu juga ketika kita ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersedekah, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Para hadirin jamaah di rumah, anak-anak ustaz-ustazah yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah merupakan amalan yang dapat memberikan kebaikan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semuanya menjadi hamba yang senantiasa selalu rajin bersedekah dan Allah ringankan hati kita untuk mengeluarkan sebagian rizki kita kepada orang lain. Karena kita ketahui bahwasanya tadi ulun sudah sampaikan hadis tentang bagaimana amalan itu tidak terputus kecualinya ada 3. Yang pertama tadi sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa anak soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Ketika kita bersedekah, maka sedekah tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya oleh orang yang membutuhkan, apalagi sedekah tersebut berupa barang yang bisa dipakai lebih lama, maka itu kebaikannya pun akan kita dapatkan lebih lama juga. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, siswa-siswi SIT Ukhwah dan SMPT AKUBS yang ingin menyalurkan sebagian hartanya sebagai investasi akhirat nantinya bisa melalui Rumah Amal Ukhwah yang rekeningnya tertera di bawah ini. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan harta kita atau sedekah kita dan kita dimudahkan dan diringankan hati kita untuk melakukan amal yang mulia tersebut. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Demikian yang dapat ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.